Apa kabar? Semuanya baik? Baik-baik pastinya ya, Kak. Yuk, kita mulai ibadah online kita. Kita angkat pujian. Apa, Kak Ellen? Nyanyikanlah nyanyian baru. Yuk, kita mulai. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyilah haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita berdoa adik-adik. Ayo Kak Ellen. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat darah-Nya yang telah Kau-curahkan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah anak online ini. Tuhan, di sini kami mau belajar dan lebih mengenal-Mu lagi ya Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. 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 Adik-adik, Kak Ellen, kita tuh sangat bahagia dan sangat bangga ya, karena kita tuh punya Tuhan yang selalu mendengarkan setiap doa kita. Ya Kak Ellen? Iya Kak Ika. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri, angkat panji Raja, memuji Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, pahlawan salibnya, juga panji Raja, dan jangan menyerah, dengan semakin jaya Tuhanku hidup, sehingga tiap lawan walaupun kita nggak ketemu sama adik-adik, tapi kita masih tetap berhubungan ya sama adik-adik. Kita masih bisa komunikasi ya sama adik-adik, Kak Ellen? Iya Kak, kita masih komunikasi di WA Group dan Zoom Kak. Oh iya, ada Zoom. Adik-adik gimana? Rajin ikut Zoom kelasnya nggak untuk ketemu teman-temannya dan kakak sekolah minggunya? Terus adik-adik, Kak Ika mau nanya. Tadi kalau mau ketemu sama temen ya Kak Ellen, kita bisa pakai WA atau kita bisa telepon ya, kayak bisa via Zoom. Nah, kalau kita mau komunikasi nih adik-adik dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, gimana caranya Kak Ellen? Gimana adik-adik? Ayo adik-adik, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Iya benar, kita berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan melalui doa kita. Ya, melalui doa ya Kak Ellen ya?
Benar adik-adik, berdoa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Kita menyampaikan apa saja kepada Tuhan melalui doa kita. Ya adik-adik, kita dapat menaikkan permohonan atau keinginan kita kepada Tuhan. Kita juga menaikkan puji-pujian dan sembah kita kepada Tuhan kita di dalam doa. Iya, yuk kita belajar lebih lagi melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pipin. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian Jika Jiwaku Berdoa. Ayo adik-adik. Halo adik-adik, salam kenal adik-adik kelas 3 dan kelas 4. Di sini Kak Josephine. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini ya Tuhan kalau kami bisa beribadah online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Josephine. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah kita menghormati nama Allah. Minggu lalu adik-adik sudah belajar dengan Kak Todo tentang doa. Bahwa doa merupakan salah satu cara yang kita gunakan untuk menyembah Allah. Yesus memberi kita sebuah pola doa untuk menolong kita mengetahui bagaimana cara berdoa. Ayo adik-adik, doa Yesus itu kita sebut apa ya? Ya, doa Bapa kami. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel, yang mengetahui bahwa betapa pentingnya berdoa kepada Allah setiap hari. Apakah adik-adik ada yang mengetahui cerita tentang Daniel? Kita buka ya Alkitab kita. Kita buka Daniel pasal 6. Cerita hari ini ada di Daniel pasal 6. Ya adik-adik, kakak mau cerita nih ya. Jadi Daniel ini adalah seorang yang sangat cerdas dan saleh. Dan ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan. Jadi Daniel ini bertanggung jawab atas banyak orang dan punya banyak pekerjaan dan keputusan penting yang harus dikerjakan dan dipikirkannya. Raja Darius, raja negeri Persia yang saat itu memerintah, sangat senang dan sayang sekali kepada Daniel ini. Sehingga ia memutuskan untuk mengangkat Daniel
untuk menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Wah, hebat ya adik-adik Daniel ya. Tetapi ketika para pemimpin dan menteri-menteri lainnya mendengar tentang rencana raja ini, mereka iri pada Daniel. Lalu kata mereka, kita harus berusaha menjatuhkan Daniel ya. Ia menjadi lebih penting dan berkuasa daripada kita semua. Tetapi mereka memikirkan tentang Daniel, bahwa Daniel ini tidak mempunyai kesalahan apapun dalam pekerjaan atau sikap kepada semua orang. Mereka bingung bagaimana cara menjatuhkan Daniel. Nah, kemudian salah seorang pemimpin berkata, aku tahu mungkin kita bisa membuat Daniel tidak taat kepada raja. Kemudian para pemimpin tersebut menyusun rencana licik untuk mencelakai Daniel. Nah adik-adik, maka pergilah mereka menghadap raja dan berkata kepada raja, ya raja, kami semua setuju bahwa engkau harus membuat sebuah hukum penting yang baru. Kami ingin menghormati engkau. Jadi tolong setujuilah untuk membuat peraturan yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh berdoa kepada Allah lain atau manusia lain kecuali terhadap engkau Raja selama 30 hari. Orang yang tidak menaati peraturan ini akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi mereka menyusun rencana supaya semua orang menghormati dan menyembah raja. Nah, raja tentu bahagia menulis peraturan ini. Dan segera semua penduduk kerajaan mengetahui peraturan ini dan melakukan peraturan tersebut. Tentu saja mereka tidak ingin melanggar ya adik-adik. Mereka harus menghormati raja dan menyembah raja karena mereka takut kalau dihukum raja ya adik-adik. Nah, tentu saja hal ini diketahui oleh Daniel. Dan dia mengetahui hukum tersebut. Tapi adik-adik, tidak ada satupun yang akan membuat Daniel berhenti menyembah Allah. Tidak seorang pun. Nah adik-adik, kebiasaan Daniel ini, dia 3 kali sehari dia pergi ke kamarnya di atas yang memiliki jendela ke arah Yerusalem, dan seperti biasa dia melakukan berdoa menyembah kepada Allah. Nah, Daniel berlutut dan berdoa mengucap syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh para pemimpin yang tidak menyukai Daniel? Mereka mencoba mengintip dan untuk menjadi saksi ketika Daniel berdoa kepada Allah di kamarnya. Dan ketika mereka melihatnya di jendela, mereka berdiri dan berlari menghadap raja dan mengabarkan kepada raja bahwa Daniel telah melanggar perintah yang dibuat oleh mereka, yaitu perintah baru ya. Nah, mengetahui hal ini, Raja Darius sangat sedih. Dia sedih karena dengan pelanggaran ini pasti Daniel harus dihukum. Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menolong Daniel. Karena ketika peraturan ini sudah dibuat ya adik-adik, jadi ya dia juga harus mengikuti peraturan ini. Nah kemudian adik-adik, Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata kepada Daniel, Daniel, Allahmu yang kau sembah dan dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Kemudian sebuah batu besar diletakkan di pintu masuk gua singa itu, dan kemudian raja kembali ke istananya. Malam itu adik-adik,
raja tidak bisa makan ataupun tidur karena ia begitu marah apa yang terjadi atas Daniel. Nah, adik-adik, keesokan harinya pagi-pagi sekali Raja Darius berlari ke gua singa. Dia ingin mengetahui bagaimana keadaan Daniel. Kemudian dia panggilnya, "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Nah, kemudian adik-adik terdengar suara Daniel. Kepada raja dia mengatakan seperti ini, "Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya." Nah, Daniel tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu, adik-adik. Jadi, mengetahui hal ini, Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel masih hidup. Dan ia segera memerintahkan supaya Daniel cepat-cepat dibebaskan dari gua singa itu. Dan kemudian raja memerintahkan agar para pemimpin yang telah menyusun rencana licik itu untuk diberi hukuman. Ia memerintahkan untuk melemparkan mereka ke dalam gua singa di tempat di mana Daniel dilemparkan sebelumnya, adik-adik ya. Nah, kemudian raja mengumumkan kepada setiap orang, begini katanya, "Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Begitu kata raja. Nah, adik-adik, Daniel masih hidup bertahun-tahun lagi. Ia tetap setia menyembah Tuhan di dalam doanya, melayaninya dengan setia. Nah, adik-adik, kita bisa belajar bagaimana luar biasa kesetiaan Daniel kepada Allah. Dan dengan cara itu, nama Allah dihormati. Nah, sebagaimana Daniel berdoa setiap hari, kita dapat berdoa kepada Bapa Sorgawi kapanpun kita menginginkannya. Dan bagaimana kita menaikkan doa kita kepada Allah? Kita datang dalam nama Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk datang ke hadirat Allah yang kudus dan yang penyayang. Nah, adik-adik, berdoa dan bacalah firman Allah setiap hari, menolong kita menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masa pandemi ini, adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 2. Kita buka Alkitab ya adik-adik. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita baca lagi adik-adik. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dihafalkan ya adik-adik. Sekarang kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Bagaimana kami boleh belajar
Dari Daniel ya Tuhan, kesetiaannya terhadap Allah. Begitu juga kami ya Tuhan, ajar kami untuk kami juga dapat tetap selalu setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Minggu ini aktivitas kita akan membuat tangan berdoa. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas buffalo menjadi 2, lalu kita akan mencetak tangan kita yang sebelah kiri dengan menggunakan pensil. Lalu kita akan mengguntingnya. Hati-hati adik-adik. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Oke. Ini juga bisa adik-adik alaskan dengan kertas HVS berwarna. Kita tempelkan di sini. Nah, kita tempel seperti ini. Lalu adik-adik bisa ambil spidol. Adik-adik tulis dengan menggunakan pulpen isi dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami di sebelah kanan, dan adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan minggu ini di bagian sebelah kiri. Nah, di depannya adik-adik bisa tulis nama adik-adik. Di sini kakak tulis nama kakak. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan persembahannya ya, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di rumah. Nanti minta tolong sama papa atau mama untuk mentransfer persembahan tersebut ke nomor rekening yang ada di sini. Oke, kita siapkan persembahan kita. Kita mau memberi dengan sukacita, dengan pujian, kuberi persembahan. Mari adik-adik, kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami dimampukan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari pelayananmu Tuhan, khususnya di GKI Kota Wisata. Terpujilah namamu Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, jangan lupa hari ini kita belajar apa?
Ya, hari ini kita belajar kalau Daniel setia dalam doa. Dan Allah memelihara hidup Daniel. Allah juga memelihara kehormatan namanya yang kudus melalui kehidupan Daniel. Adik-adik, kita mau belajar dari teladan yang diberikan oleh Daniel. Kita mau setia menyembah Allah di dalam doa. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian, setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Berdoa, berdoa sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoa sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Berdoa sampai mati. Kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar melalui Daniel, boleh setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia di dalam doa. Ajar kami untuk kami selalu menyampaikan pujian kami, penyembahan kami, isi hati kami hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.